struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, When you can't trace his hand, trust his heart. trust his heart. He sees the master plan. He holds our future in his hands. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in him. We see the present clearly, but he sees the first and the last. And like a tapestry, he's leaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good
I have heard my people cry, oh, who dwell in dark and sin. My hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. And I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. I will go when you lead me. Father, lead me. I will go, I will follow endlessly. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan
telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, When you can't trace His hand, trust His heart. trust His heart.
our future in His hands. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's leaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He is faithful. He alone knows what is best for you. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Trust His heart. Trust His heart.
adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini adalah minggu keempat di bulan Februari. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 21 Februari. Nah adik-adik, kita udah jam berapa nih? 8.30. Kita mau ngapain? Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Nah, kalau namanya kita mau mulai ibadah kita hari ini, maka udah gak ada lagi yang main-main ya. Gak ada lagi yang isengin cici, koko, kakak, adek, atau apapun. Mama, papa juga jangan disengin. Terus gak boleh lagi makan-makan ya, karena kita mau mulai ibadah. Terus apa lagi? Gak ada lagi yang lari-larian. Kalau lari-larian gimana cara ngikutin ibadah, ya kan? Nah, karena kita mau mulai ibadah, kita duduk yang manis, kita mulai dengan kita nyanyikan sebuah lagu Waktu Yang Paling Indah. Waktu yang paling indah adalah kita bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Kita belajar sama-sama lagu ini supaya lagu ini dapat merema dalam hidup kita. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Nah adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang siapa? Musa. Waktu itu ada lagunya juga kan ya? Ingat nggak lagunya adik-adik? Kita nyanyiin lagi hari ini ya, tentang lagunya Musa. Musa diangkat dari mana? Akhir. Kita nyanyiin lagu ini adik-adik ya. Di manakah bayi Musa? Di rumah, buatlah ia diam, sut, 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 sut. Di manakah bayi Musa? Sembunyi, sembunyi di dalam keranjang, sut, 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 sut. Putri raja menemukan bayi yang menangis
Nah adik-adik udah inget belum ceritanya tentang Musa minggu lalu? Musa diangkat dari air, ditemuin siapa? Putri Firaun. Siapa yang nemenin Musa selama dia di dalam air, di dalam keranjang di atas air? Kakaknya. Siapa namanya? Miriam. Ya, ingat cerita Alkitab ya adik-adik ya. Nah, kita mau belajar lagu baru lagi nih. Udah pernah dengar belum adik-adik lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Siapa yang baca kitab suci dan doa tiap hari? Ayo, di sini siapa yang selalu baca Alkitab? Siapa yang selalu berdoa setiap hari? Nggak pernah bolong. Mau makan berdoa, bangun tidur berdoa, mau bobok juga berdoa. Sebagai anak yang baik dan mengasihi Tuhan, kita harus terus-terusan berdoa. Dan baca kitab suci untuk apa? Untuk mengenal Tuhan kita itu siapa ya. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya adik-adik dia. Baca kitab suci, doa tiap hari. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, siapa yang makin mau mengenal Tuhan? Nah, gimana cara mau mengenal Tuhan? Baca kitab suci dan doa tiap hari. Biar kita kenal Tuhan kita siapa yang kita sembah, siapa yang mengasihi kita, melebihi apapun. Bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menebus siapa? Dosa kamu, dosa aku, dan kita semua. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan. Hari ini cerita tentang apa? Tentang Musa lagi, tapi Musa ngapain? Kita dengerin lah firman Tuhan hari ini ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan lagu dari Mazmur 23. Belajar lagu ini sama-sama lagi ya adik-adik ya. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Kita nyanyiin lagu ini ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi
pagi adik-adik. Nah, hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan memanggil Musa. Tapi ini bagian yang kedua, karena minggu lalu kalian sudah juga dengar cerita tentang Musa. Nah, hari ini Cidina mau cerita yang diambil dari kitab Keluaran 2, 3, dan 4. Jadi buat kamu yang sudah bisa baca Alkitab, kalian bisa baca cerita lengkapnya di Alkitab Keluaran pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ikutin Cici Dina berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici Dina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang berkati, agar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, udah siap dengan firman Tuhan? Duduk yang manis ya, nggak lagi tengok kanan kiri, nggak lagi ngobrol satu dengan yang lainnya. Kita dengerin firman Tuhan ya. Nah, sebelum Cirina mulai cerita minggu ini, masih ingat nggak cerita tentang minggu lalu? Minggu lalu itu Musa diceritain, Musa itu siapa sih? Musa itu adalah anak dari keluarga Lewi. Adik-adik, keluarga Lewi itu salah satu keluarga di Israel. Nah, Musa itu lahir, tapi saat itu anak-anak kecil itu dibunuhin adik-adik sama orang Mesir. Kenapa? Karena bangsa Israel itu bertambah banyak dan orang Mesir itu takut nanti tempat mereka itu diambil sama bangsa Israel. Karena itu anak-anak yang baru lahir itu dibunuh-bunuhin. Tapi orang tua Musa, mereka nggak bunuh Musa adik-adik. Mereka itu taruh Musa di Sungai Nil, di dalam keranjang, terus dialirkan di Sungai Nil. Yang akhirnya Musa diangkat anak oleh putri Firaun. Nah, karena Musa itu diangkat anak oleh putri Firaun, Musa jadi tinggal di istana adik-adik. Musa tinggal di istana, jadi Musa itu nggak kayak bangsa Israel lainnya yang tinggal di Mesir itu di rumah-rumah kecil, tapi dia tinggalnya di istana raja. Jadi Musa itu spesial. Apa sih yang bangsa Israel lakukan di Mesir? Bangsa Israel itu nggak main-main, senang-senang begini adik-adik. Di Mesir itu bangsa Israel itu kerja. Kenapa? Karena bangsa Mesir itu takut bangsa Israel itu bertambah banyak dan takut kalau makin banyak itu nanti mereka itu ngambil wilayah mereka. Jadi bangsa Mesir itu galak sama bangsa Israel. Mereka itu suruh orang Israel itu kerja, gitu ya, dipaksa dijadikan budak bangsa Israel itu. Nah, suatu hari ya ketika Musa udah gede, dewasa nih ya, Musa udah gede, Musa itu dia lihat bangsa Israel yang lagi kerja, itu yang lagi dia bawa karung ya, adik-adik bangsa Israelnya, dia lagi bawa karungnya isi beras mungkin ya. Nah, ketika dia itu lagi kerja, kalau dia salah sedikit aja, bangsa Israel salah sedikit aja, sama orang Mesir dipukul orang Israelnya. Dipukul. Nah, Musa itu kaget, dia lihat bangsanya. Musa kan tahu dia itu orang Israel ya. Nah, Musa itu lihat bangsanya itu dipukul. Musa marah. Tapi Musa gimana ya? Dia lihat kiri, dia lihat kanan. Ada orang gak ya yang ngeliatin dia ya? Karena nggak ada orang sama Musa, orang Mesir yang tadi mukul orang Israel itu dipukul sama Musa adik-adik. Dipukul, saking Musa marahnya dipukul sampai orangnya nggak bisa bangun lagi. Dia orangnya meninggal. Nah, karena orangnya itu dipukul, Musa kaget, Musa ngapain nih? Dia takut, dia kubur orang Mesirnya. Dikubur di pasir. Nah, setelah dikubur di pasir, keesokan paginya adik-adik, keesokan harinya nih Musa keluar dari istana. Kan dia tinggalnya di istana ya. Dia keluar dari istana, dia lihat lagi nih, dia lihat. Ternyata ada 2 orang Israel yang lagi bertengkar. Boleh nggak nih bertengkar nih? Sama-sama orang Israel loh, ini loh bertengkar. Nggak boleh ya adik-adik ya.
Jadi kita nggak boleh nih bertengkar sama saudara-saudara kita, sama cici sama adik gitu ya, sama kakak, nggak boleh bertengkar. Nah Musa lihat tuh juga Musa bingung kenapa mereka bertengkar ya. Nah Musa datangin nih, Musa lihat kan, Musa lihat siapa yang salah, Musa tanya, kenapa kamu pukul teman kamu gitu kata Musa. Orang yang udah salah dia malah bilang, ngapain kamu nanya-nanya aku katanya. Mau kamu pengen jadi pemimpin, kamu pengen jadi hakim di antara kami. Dia yang salah, dia yang marah adik-adik. Terus dia bilang lagi gini, emang kamu mau apain? Kamu mau pukul aku sama kayak kamu pukul orang Mesir kemarin itu gitu. Musa digituin, Musa jadi kaget. Padahal kemarin dia udah celingak-celinguk lihat kiri kanan, dia rasa nggak ada orang. Tapi ternyata ada yang lihat adik-adik. Musa jadi takut. Musa jadi pikir nih, jangan-jangan semua orang udah tahu kalau kemarin itu dia pukul orang Mesir. Jangan-jangan orang-orang pada tahu kalau dia itu ngubur orang Mesirnya di pasir. Kalau orang-orang udah pada tahu, jangan-jangan Raja Firaun tahu adik-adik. Musa jadi takut. Kenapa Musa takut? Soalnya Raja Firaun itu kan nggak suka orang Israel itu tinggalnya ada di Mesir. Dia takut orang Israel itu bertambah banyak dan tanahnya diambil sama orang Israel. Tapi Musa yang tinggal di istana bukannya ngebelain Raja Firaun, kok malah ngebelain orang Israel, malah dia pukul orang Mesir. Jadi Musa takut, jangan-jangan kalau Raja Firaun, aku nih yang dipukul nih. Kalau dia tahu aku pukul orang Mesir, jangan-jangan aku nih nanti yang dikubur di pasir, katanya Musa. Wah, karena Musa takut, Musa lari adik-adik, Musa kabur, Musa melarikan diri. Melarikan diri itu artinya Musa kabur, dia ninggalin Mesir. Nah, lihat tuh, dia lihat ke belakang karena belakangnya Mesir ya, dia tinggalin, dia mesti tinggalin Mesir. Yang tadinya dia tinggal di istana, sekarang dia mesti jadi pengembara. Dia keluar dari Mesir. Kemana Musa kaburnya adik-adik? Musa kaburnya ke Midian. Itu. Nah, lihat nih gambarnya ya. Musa kabur ke Midian. Di Midian itu, sampai di Midian dia ngelihat ada perempuan lagi nimba air adik-adik. Nimba air, tahu nggak ya? Dia ngambil air. Dia ngambil air, buat apa airnya? Buat dikasih ke domba-dombanya. Jadi dia ngisi minum untuk kambing dombanya. Nah, rupanya Musa ini baik adik-adik. Dia nolongin perempuan-perempuan ini. Musa kan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu harus nolongin perempuan. Perempuan kerjanya berat, laki-laki harus bantuin. Nah, Musa bantuin. Karena dibantuin sama Musa, jadi orang-orang ini kerjanya cepat selesai. Gitu ya. Dia cepat selesai. Setelah selesai dia pulang dong ke rumah orang tuanya. Perempuan-perempuan ini pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya kaget. Lah, kok kalian cepet banget pulangnya katanya. Biasanya lebih lama. Terus perempuannya bilang, soalnya kita tadi dibantuin, ada orang yang bantuin kita. Tahu nggak nama ayahnya itu siapa? Nama ayahnya itu adalah Imam Yitro. Jadi ternyata Musa itu membantu Imam Yitro, membantu anaknya Imam Yitro. Nah, karena Musa itu baik hati, Imam Yitro itu memberikan anaknya kepada Musa untuk dijadikan istri. Jadi Musa itu lari dari Mesir, tinggal di Midian, adik-adik. Dia tinggal di Midian, dia mendapat seorang istri di Midian yang namanya Zipora. Ini nama istri Musa itu Zipora. Oke, nah karena Musa itu mendapatkan istri di Midian, jadi Musa itu tinggal di Midian. Dia mengembalakan kambing domba mertuanya, kambing dombanya Imam Yitro. Oke, nah Musa dan Zipora itu punya anak dinamai Gersom. Jadi Gersom adalah nama anaknya Musa dan Zipora. Apa yang Musa lakukan di Midian? Musa menggembalakan domba. Nah, awalnya dombanya mungkin cuma 1-2 adik-adik. Tapi karena Musa itu lama, Musa tuh, jadi dia senang deh di Midian. Dia sehari-hari mengembalakan domba. Nah, habis dia mengembalakan domba, suatu hari kan dia mengembalakan domba di padang
di Padang ya tempatnya gede, imamnya kan kaya, jadi punya banyak kambing domba. Dia lihat nih suatu kali, dia lihat di Gunung Horeb, ya Musa lihat di Gunung Horeb ada malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Gimana caranya malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa? Gini adik-adik. Nah, Musa lihat tuh, ada semak duri, tapi kok ada semak duri dan ada api, tapi kok semak durinya nggak kebakar ya? Musa bingung. Kok bisa dia ada semak duri, lihat yang hijau ya, hijau nih semak durinya, tapi ada api. Biasanya kalau ada api kan semak durinya jadi gosong ya, jadi kebakar. Tapi ini nggak kebakar sama sekali. Musa jadi lihat, ini ada penampakan ajaib nih, kata Musa. Jadi aku mau lihat Musa nyimpang ke sana ya. Di Gunung Horeb itu Musa lihat. Terus dia bilang, karena Tuhan lihat Musa itu melihat semak duri itu, karena memang Tuhan mau memanggil Musa, Tuhan bilang, Musa, Musa, gitu katanya. Terus Musa bilang, ya Allah, gitu katanya. Musa mau deketin, tapi Tuhan bilang, jangan datang dekat-dekat. Lepas dulu kasut kamu. Kasut itu sendal ya adik-adik, lepas dulu sendal kamu. Sebab, di mana tempat kamu berdiri itu kudus. Kok bisa adik-adik itu kudus? Karena di situ Tuhan ada. Di mana Tuhan ada, tempat itu adalah tempat yang kudus. Tuhan bilang, Musa lepasin kasut kamu, lepasin sandal kamu, karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Tuhan bilang, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Oke, lalu dia bilang, aku memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat Israel yang ada di Mesir. Kan umat Israel itu disiksa ya adik-adik, dijadikan budak. Kalau salah sedikit aja langsung dipukul. Jadi mereka itu berseru sama Tuhan minta tolong. Tolong Tuhan bebasin kita dari Mesir. Maka Tuhan bilang ke Musa, aku telah memperhatikan orang Israel dan melihat kesengsaraan mereka. Aku mendengar semua dosa-dosa mereka, katanya. Aku tahu penderitaan mereka. Sebab itu, kata Tuhan, aku mau melepaskan mereka dari Mesir. Aku mau menuntun mereka keluar dari Mesir ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi kalau tadinya orang Israel itu disiksa, sekarang Tuhan mau bebaskan, Tuhan mau kirim mereka ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, kata Tuhan. Terus sekarang aku mau mengutus kamu untuk membebaskan mereka, melepaskan mereka dari kejahatan orang Mesir. Aku mau mengutus kamu pergi kepada Firaun, katanya, untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Terus Musa kan kemarin tuh takut sih sama Firaun ya adik-adik ya. Jadi Musa bilang, aku ini siapa Tuhan? Aku mana bisa bawa orang Israel keluar dari Mesir? Takut, katanya Musa. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Aku mau mengutus engkau apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka engkau pasti akan beribadah sama Tuhan. Lalu hatinya Tuhan berbicara kepada Musa. Tapi Musa bilang, tapi kalau misalnya aku bilang aku tuh diutus sama Tuhan, mereka mana percaya? Mereka bakal tanya, gimana caranya Tuhan mengutus kamu? Siapa engkau Tuhan yang berbicara? Begitu kata Musa. Kalau ditanya, siapa namanya orang yang berbicara sama aku? Katanya gitu kata Musa ke Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku adalah aku, katanya. Akulah Tuhan yang mengutus engkau kepada orang Israel. Akulah Tuhan yang mengutus kamu pergi balik ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Aku adalah aku, begitu kata Tuhan. Tuhan gak perlu nama adik-adik. Karena Tuhan cuma ada satu. Kita perlu nama karena kita manusia ada banyak. Tapi Tuhan cuma ada satu. Jadi Tuhan bilang, aku ya aku, begitu. Bilang aja ke orang Israel begitu. Mereka akan percaya.
Bilang, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu nama aku, begitu kata Tuhan. Aku yang akan menuntun orang Israel keluar dari Mesir, membawa kamu ke negara yang berlimpah susu dan madunya. Nah, lalu Musa mau nggak adik-adik? Musa masih nanya-nanya terus. Gimana Tuhan? Mereka nanti nggak percaya, katanya. Kalau mereka nggak percaya, gimana Tuhan? Masih nanya terus. Tapi Tuhan bilang, memang nanti ketika kamu pergi ke Mesir, mereka itu nggak mudah ngelepasin orang Israel, katanya. Mereka itu kalau nggak dipaksa, Tuhan, nggak bakalan mau keluar orang Israel. Kenapa adik-adik ya? Karena ya orang Israel kan membantuin orang Mesir juga ya, membantuin kerja orang Mesir. Jadi orang Mesir pasti susah kalau disuruh ngelepasin Israel. Apalagi Musa yang datang ke sana, yang dibesarkan di istana, tiba-tiba ngebelain orang Israel. Dia Tuhan bilang, kamu nggak bakal mudah membiarkan orang Israel itu pergi dari Mesir. Harus dipaksa katanya dengan tangan yang kuat. Tapi jangan khawatir Musa, kata Tuhan. Aku akan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, katanya. Aku akan membuat orang Mesir itu bermurah hati sama bangsa Israel. Sehingga meskipun nanti bangsa Israel itu keluar dari Mesir, meskipun dia budak, ya, meskipun dia tadi nggak punya harta apa-apa, tapi begitu keluar dari Mesir, mereka akan jadi bangsa yang kaya, katanya Tuhan. Gimana caranya? Tuhan akan membiarkan bangsa Israel yang tadinya tuh tinggal di rumah-rumah di perhamba bangsa Mesir, Tuhan akan membiarkan tuan-tuannya kasih barang-barang mereka yang berharga. Kasih emas, kasih perak, kasih semua yang berharga. Kasih kain. Kain itu mahal, adik-adik. Nah, katanya Tuhan. Jadi, kamu gak usah takut, Musa. Kamu cuma tinggal pergi ke Mesir, bilang bahwa kamu diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Musa percaya nggak adik-adik? Masih belum, masih nanya lagi. Tapi Tuhan, gimana kalau mereka nggak percaya? Bahkan kalau orang Israelnya nggak percaya, mereka nggak mau ngikutin aku, kata Musa. Gimana kalau mereka nggak mau dengar kata-kata aku? Gimana Tuhan? Terus jawab Tuhan bilang gini Musa, kamu punya apa sekarang di tangan kamu, kata Tuhan. Tongkat, kata Musa. Kan dia gembala ya, dia punya tongkat. Aku punya tongkat Tuhan. Oke. Sekarang lemparin tongkat kamu ke tanah. Tring, gitu dilempar tongkatnya ke tanah. Jadi apa adik-adik? Jadi ular, lihat tuh. Gimana caranya tongkat jadi ular? Itu perbuatan tangan Tuhan yang hebat ya adik-adik. Dia bilang, wah Musa kan kaget kan. Tongkatnya dilempar jadi ular. Musa jadi kabur, takut dia. Itu Tuhan bilang, coba sekarang tangan kamu pegang ekor ularnya. Dipegang. Zup, begitu dipegang, ularnya berubah lagi jadi tongkat. Wah, hebat ya. Tuhan ajaib ya. Masa udah kayak gitu Musa juga gak percaya? Masa udah kayak gitu bangsa Israel gak bakal percaya? Jadi Tuhan bilang, Musa, kalau bangsa Israel gak percaya sama kamu, setelah kamu bilang, kamu dengar perintah dari aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan mereka masih nggak percaya, katanya, maka kamu lempar tongkat kamu ke tanah, tongkat kamu akan berubah jadi ular. Setelah itu, pegang ekor ularnya, maka akan jadi tongkat lagi. Katanya Tuhan bilang gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak percaya juga, katanya, kalau masih juga nggak percaya, coba kamu sekarang masukin tangan kamu ke kantong, katanya. Kantong baju kamu tuh, masukin ke dalam baju kamu. Ketika dimasukin ke tangannya, masukin ke baju, lihat ya tangan Musa ya. Tring! Lihat tuh tangannya jadi warna apa adik-adik? Jadi warna apa? Jadi warna putih. Jadi tangannya doang yang putih, karena tangannya dimasukin ke dalam baju, tangannya berubah jadi warna putih. Mama bilang, wah Musa kaget lagi. Gitu. Tangannya itu jadi putih seperti salju. Tangannya kena kusta nih, putih seperti salju.
Musa kaget kan? Tadi tongkat dilempar jadi ular. Sekarang tangan dimasukin ke baju doang masih jadi putih. Terus Tuhan bilang, masukin lagi tangan kamu ke baju. Masukin, kembali lagi normal. Wah, luar biasa nggak Tuhan tuh? Luar biasa banget. Jadi udah banyak banget yang Tuhan itu kasih tanda-tanda ke Musa. Masih lagi Musa, gitu ya. Terus Tuhan bilang, kalau masih nggak percaya juga, kalau dia masih nggak percaya sama mujizat yang pertama, yang tongkat jadi ular, dia nggak percaya juga sama mujizat yang kedua, maka kamu lakukan mujizat yang ketiga. Apa tuh mujizat yang ketiga? Mujizat yang ketiga gini. Kan Mesir itu dilalui sungai Nil, sungai yang dulu di mana Musa itu dialirin pakai keranjang itu ya adik-adik ya. Ada sungai Nil, kamu ambil air dari sungai Nil. Jadi air sungai gitu ya. Kamu ambil air dari sungai Nil, terus kamu curahkan, apa tuh curah, kamu tuang. Kamu tuang di tanah, tapi tanah yang kering. Kalau kamu tuang air sungai Nil yang tadinya air sungai ke tanah, maka airnya akan berubah jadi darah gitu kata Tuhan. Lihat nih, ting. Sungai Nil yang warnanya biru, kalau kamu ambil airnya, kamu tuang ke tanah yang kering, airnya akan jadi darah. Siapa yang mampu lakukan itu adik-adik? Nggak mungkin setelah itu orang Israel nggak percaya kata Tuhan. Oke, Musa, sekarang kamu nggak usah takut lagi, balik ke Mesir, bilang bahwa kamu akan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Aku akan menyertai kamu. Kalau mereka nggak percaya, lakukan mujizat yang pertama. Apa yang pertama? Lempar tongkat kamu ke tanah, akan jadi ular. Kalau nggak percaya juga, masukin tangan kamu ke baju, akan jadi putih kayak salju. Kalau masih nggak percaya juga, ambil air sungai Nil, lalu tuang di tanah yang kering, akan jadi darah. Oke, itu 3 mujizat yang membuat mereka pasti akan percaya kalau Musa itu diperintahkan oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Kalau udah gitu Musa berani nggak? Musa bilang, oke Tuhan, aku pergi, gitu nggak? Belum ternyata adik-adik. Musa masih juga ragu. Nanti Musa masih, aduh Tuhan, dia masih cari alasan yang lain. Tuhan, aku ini nggak pandai bicara Tuhan. Aku dari dulu aku susah kalau ngomong, kayak gitu. Aduh, kata Tuhan. Mana mungkin sih gitu ya. Musa itu tidak pandai bicara, dia kan itu besarnya di istana adik-adik. Masa sih dia tidak pandai bicara, tapi dia alasan terus nggak mau pergi. Dia takut adik-adik. Tuhan bilang, Musa, siapa yang buat lidah manusia? Siapa yang bikin orang bisu atau bikin orang tuli? Siapa yang bisa bikin orang itu buta atau orang melihat? Semua itu aku yang buat, kata Tuhan. Tuhan yang mampu lakukan semuanya itu. Kata Tuhan, pergilah kamu ke Mesir, aku akan menyertai kamu, bahkan lidah kamu akan aku yang pimpin. Aku yang mengajar engkau, katanya. Aku yang kasih tahu apa yang mesti kamu ngomong, katanya. Jadi Tuhan udah sampai kasih tahu Musa tuh, udah sampai gregetan Tuhannya. Bilang, udah kamu pergi ke Mesir, nanti aku yang bantuin kamu ngomong, kata Tuhan gitu. Musa masih juga bilang, Tuhan, utus yang lain aja deh, kata gitu. Siapa aja deh Tuhan yang patut untuk Tuhan utus, tapi jangan aku, kata Musa. Aku nggak mau Tuhan, yang lain aja lah, begitu. Tapi Tuhan bisa nggak adik-adik dirubah sini-situ ikutin Musa? Enggak, Tuhan pilih Musa. Jadi harus Musa yang pergi. Jadi Tuhan bilang, ya udah, kata Tuhan. Kalau kamu takut, tuh ada Harun, katanya. Kakakmu, katanya. Bawa aja dia. Toh Harun pandai bicara, kamu pergilah sama Harun. Pergi ke Mesir. Nah, jadi Musa itu takut pergi sendiri, Musa akhirnya ditemani oleh Harun, adik-adik. Ya, jadi Tuhan udah suruh Musa pergi sendiri ke Mesir. Tuhan yang akan menyertai Musa
Musa masih khawatir, Musa masih takut, Musa masih beralasan. Kira Tuhan memberi penyertaan ke Musa itu melalui Harun. Ya, jadi Harun pergi bersama dengan Musa ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Oke, nah cerita Jedina sampai di sini. Oke, sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan lagi minggu depan. Apa yang Musa dan Harun lakukan di Mesir? Mujizat apa lagi ya yang Tuhan lakukan supaya bangsa Mesir mau membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir? Nah, jadi kita dengerin lagi ya minggu depan ceritanya apa. Nah, sebelum Cirina tutup, seperti biasa akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Nah, 5 pertanyaan ini nanti kalian jawab dan kirim ke Tante Erni. Oke? Sebelum nanti Cirina kasih ayat hafalan. Oke? Oke, udah siap dengan pertanyaannya? Pertama, siapakah yang dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Yo, jawab. Siapa tadi yang diceritain yang dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir? Sudah? Gampang ya jawabannya. Kedua, kemanakah Musa melarikan diri dari hadapan Firaun? Jadi tadi kan Musa takut tuh karena dia itu sudah memukul orang Mesir. Nah, terus Musa lari tuh. Lari kemanakah Musa? Ketiga, siapakah nama istri Musa yang juga adalah anak dari Imam Yitro? Siapa nama istri Musa? Siapakah nama istri Musa yang juga adalah anak dari Imam Yitro? Depannya huruf Z. Nah, masih ingat nggak? Lalu Musa dan istrinya memiliki anak bernama Gersom. Jadi siapa ibu Gersom? Ya. Pertanyaan keempat. Dalam bentuk apakah Tuhan ketika ia memanggil Musa? Ingat nggak? Musa lagi ngebalain domba. Lalu Musa lihat apa tuh? Lalu Musa melihat sesuatu di gunung Horeb. Apa yang Musa lihat? Ada hal yang ajaib yang Musa lihat. Apakah itu? Sudah? Pertanyaan terakhir. Siapakah nama seorang yang diutus Tuhan untuk membantu Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Nggak tuh di akhir-akhir ketika Tuhan bilang, ya udah kamu ajak aja dia untuk balik ke Mesir. Siapakah namanya? Oke, itu 5 pertanyaan yang mesti adik-adik jawab. Lalu kirimkan ke Tante Erni. Nah, selain 5 pertanyaan, juga ada ayat hafalan. Apa ayat hafalannya? Keluaran 3 ayat 12. Keluaran 3 ayat 12. Aku itu Tuhan, aku akan menyertai engkau. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Kemanapun adik-adik pergi, ya, Tuhan akan selalu menyertai adik-adik. Kemanapun kamu pergi, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan adik-adik. Karena Tuhan bilang di Keluaran 3 ayat 12, aku akan menyertai engkau. Oke, nah sebelum Cirina tutup dengan doa, kita mau nyanyikan satu lagu. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau jadi pekerja Kristus. Jadi seperti Musa yang dipanggil Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan,
setiap kita, setiap adik-adik juga boleh bekerja bagi Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita adalah baik, adalah mulia. Dan kita tidak perlu takut, kenapa? Karena Tuhan akan selalu menyertai kita dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin ini lagu baru, tapi kita mau sama-sama nyanyikan ya. Bukan sembarang pekerja. Kita adalah pekerja Kristus yang mulia. Sama-sama kita belajar nyanyi lagunya ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi bekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Nyanyikan lagu ini dari awal ya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja. Memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, jadi adik-adik, sebagaimana lagu yang kita nyanyikan, kita harus menjadi pekerja Kristus karena Dia Allah yang selalu menyertai kita. Nah, jadi kita tidak perlu takut untuk mengerjakan segala sesuatu yang benar bagi Kristus. Nah, kita mau tutup ibadah kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cidina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk boleh memahami bahwa Engkau Allah yang menyertai kami dalam setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan dan 5 pertanyaannya dijawab, lalu dikirimkan ke Tante Erni. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.